Borneo FC melakukan serangan. Ketika bertahan, Persib Bandung gunakan shape 5-4-1. Salah satu area yang sering dicecar oleh pemain Borneo FC yaitu di koridor half space yang ditempati oleh Kakang Rudianto ataupun Matteo Kocican. Overall, lini pertahanan yang dimiliki oleh Persib Bandung bermain secara rapi sehingga memukul upaya yang dilakukan oleh Borneo FC. Ya, Persib Bandung berhasil mengalahkan Borneo FC dengan skor akhir 1-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Satu gol Persib dicetak oleh Chiro Alves di menit 36, assist dari Nick Weaver. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari susunan formasi di atas kertas, Persib Bandung gunakan pola 1-3-4-3. Pola 3 back merupakan pola yang kebelakangan rutin diaplikasikan oleh Coach Boyan Hodak. Sedangkan Coach Peter Wistra bersama Borneo FC gunakan pola 1-4-3-3. Seperti di grafis ini, harusnya posisi dari Keherose nomor punggung 8 berada di posisi nomor punggung 97 yang ditempati oleh Berguinho. Sebaliknya juga, posisi dari Berguinho nomor punggung 97 di atas kertas harusnya berada di grafis yang ditempati oleh Keherose. Nah, jika kita bicara sistem permainan yang dimiliki oleh Coach Boyan Hodak kala melawan Borneo FC, jelas memanfaatkan counter attack, sehingga akan jelas nanti terlihat bagaimana struktur lebih banyak menunggu, struktur bertahan yang dimiliki oleh Persib Bandung yaitu 5-4-1. Dan jika kita bicara superioritas di sektor tengah, Borneo FC ada 3 pemain. Ada siapa saja? Rivaldo Pakpakhan, kemudian ada Keherose dan Berguinho. Sedangkan Persib Bandung ada 2 pemain. Siapa dia? Ada McLock, kemudian Deddy Kusnandar. Sebelum Deddy pun diganti oleh Adam Alis. 3 versus 2. Secara superioritas, secara jumlah, Borneo FC unggul orang di sektor tengah. Dan itu teraplikasi, teman-teman. Banyak upaya yang dimiliki oleh Borneo FC memanfaatkan keunggulan orang tersebut ketika Berguinho, Rivaldo Pakpakhan mengikat posisi dari McLock dan Deddy Kusnandar 2 lawan 2. Jadi tersisa 1 pemain dari Borneo FC di tengah. Siapa dia? Keherose. Nah, ketika hal tersebut dimanfaatkan oleh pemain Borneo FC, posisi Keherose, karena dia space-nya muncul, teman-teman, disitulah peran dari Kakang Rudianto ataupun Matteo Kocican untuk memukul balik inisiasi yang dimiliki oleh Borneo FC. Yuk kita lihat menggunakan grafis. Nah, ini bentuk penyerangan yang dilakukan oleh Borneo FC. Ketika bertahan, Persib Bandung gunakan shape 5-4-1. Di tengah dari Borneo FC ada Berguinho, Rivaldo Pakpakhan, dan Keherose. Di gambar ini Keherose posisinya tidak nampak menggunakan kamera, sedangkan Persib Bandung ada 2 pemain, McLock dan Adam Alis. Nah, bola panjang dilakukan oleh pemain Borneo FC tujuannya ke posisi Keherose. Keherose inilah ketika Borneo FC lebih banyak orang, maka Keherose ini memiliki peran untuk bergerak ke kiri, ke kanan, roaming lah ya, untuk menciptakan opsi passing baru kepada rekan-rekannya. Nah, di momen ini Kakang Rudianto bisa mengantisipasi inisiasi yang dilakukan oleh Borneo FC. Nah, pada grafis ini juga perhatikan bagaimana posisi Kocican itu kan naik dia sedikit lah ya, untuk mengantisipasi juga gerakan Berguinho. Mengapa demikian? Karena ketika bola ini diarahkan ke posisi Keherose, maka gelandang yang dimiliki oleh Persib Bandung itu yang ada 2 orang, teman-teman, akan bergerak juga ke posisi Keherose. Jadi konsekuensinya salah seorang pemain tengah dari Borneo FC pun akan muncul lagi space. Ya, seperti yang sudah kita katakan, Berguinho mungkin space dia dapat, ataupun Rivaldo Pakpakhan. Nah, itulah dia urgensi dan krusialnya peran yang dimainkan oleh Kocican ataupun Kakang Rudianto ketika muncul
kekurangan orang Persib Bandung di sektor tengah, Kakang Rudianto kadang naik dia untuk mengcover, atau posisi dari Coach Chan pun naik dia untuk mengcover area yang bolong teman-teman. Nah, ini bentuk penyerangan kembali dilakukan oleh Borneo FC ketika bertahan. Persib Bandung gunakan shape 5-4-1. Sangat amat rapat pertahanan yang dibangun oleh Persib Bandung, luar biasa. Nah, di sini pemain-pemain dari Borneo FC mencoba melakukan yang namanya permainan posisi teman-teman. Nah, pada grafis ini Kehrose bermain di sayap kiri, kemudian Lili Vali masuk ke dalam, Leo Gaucho pun coba menyecar dan menciptakan overload dengan Lili Vali mengantisipasi dan merusak apa yang dimiliki oleh sistem pertahanan Persib Bandung. Nah, karena Kakang cekatan, karena Kakang pintar membaca bagaimana alur bola yang diberikan oleh Gabriel Portado, sehingga bola tersebut sebelum sampai ke posisi Gaucho langsung dipatahkan oleh Kakang di interception. Dan ketika interception tersebut terjadi, counter attack dilakukan oleh Persib Bandung ke gawang dari Borneo FC. Nah, pembacaan arah bola yang dilakukan oleh defensif dari Persib Bandung plus khususnya Kakang Rudianto, aku pikir menarik teman-teman ya. Bukan hanya sekali Kakang Rudianto melakukan hal demikian, tetapi berkali-kali. Yuk kita lihat lagi di grafis ini bentuk penyerangan yang dilakukan oleh Borneo FC, menyecar di koridor half space yang ditempati oleh Kakang Rudianto. Ketika bertahan, Persib Bandung gunakan shape 5-4-1. Nah, di sini 4 gelandang yang dimiliki oleh Persib Bandung ketika bertahan. Adam Alis keluar dia dari posisinya karena tertarik ke posisi dari Berguinho. Berguinho dengan pergerakan yang sangat amat tinggi mobilitasnya mencoba memberikan bola ke posisi dari Vano Lillipali. Apa yang terjadi? Kakang Rudianto berhasil memukul balik inisiasi yang coba diupayakan oleh pemain-pemain Borneo FC. Nah, ini juga bagaimana permainan posisi, rotasi yang dilakukan oleh pemain dari Borneo FC bisa dibaca dengan prima oleh Kakang Rudianto. Nah, karena pembacaan yang cepat dari Kakang Rudianto itulah bisa mengeliminasi space-space yang muncul dari lini pertahanan yang sedang terjadi bagi Persib Bandung. Dan good job tentu dari satu pertandingan ke pertandingan lain yang dilakoni oleh Kakang Rudianto, memang dia terus step up ya, berkembang, dan ya jujur sangat amat menguntungkan bagi Persib Bandung tentunya ketika melihat prospek yang dimiliki oleh Kakang Rudianto. Dan ketika Borneo FC melakukan yang namanya serangan patah, dapatlah Persib Bandung beberapa kali ya counter attack yang dimiliki oleh Persib Bandung pun tentu berbahaya di babak pertama. Sayangnya tidak tercipta sebuah gol. Dikala coba Persib Bandung terus melakukan serangan lewat counter attack, ada momen Persib Bandung mendapatkan sebuah set piece. Nah, Tyron Delvino melakukan tendangan corner kick, dan di situ Gabriel Furtado, back dari Borneo FC, tidak prima untuk mengantisipasi bola, dan bola tersebut bisa dimanfaatkan oleh Shiro Alves dan pemain-pemain Persib ya untuk bisa menjadi sebuah gol. Inilah dia sepak bola teman-teman. Borneo FC menguasai bola sangat amat luar biasa ball positionnya. Persib Bandung pun bermain sangat amat oportunis, lebih banyak menunggu kemudian melakukan serangan balik. Persib Bandung ya efektif bermain sepak bolanya. Sedangkan Borneo FC teman-teman ya ketika mereka banyak menguasai bola, salah satu hal yang sangat amat disayangkan memang ya ketika kita bicara permainan Borneo FC, efektivitas di depan gawang sangat amat buruk. Berguinho dapat peluang, Gaucho dapat peluang, pemain-pemain Borneo lah overall teman-teman banyak mendapatkan sebuah peluang khususnya di babak kedua. Nah, disitulah Borneo FC tidak mampu mengoptimalisasi peluang-peluang tersebut untuk menjadi sebuah gol. Di samping solidnya ya, inilah dia seni sepak bola teman-teman. Di dunia sepak bola itu bukan hanya menyerang menjadi sebuah seni, bukan hanya menciptakan sebuah peluang hanya menjadi seni, tetapi bagaimana membentuk pertahanan. Nah, tembok Cina yang dibangun oleh Persib Bandung mulai dari sektor depan, lini tengah sampai dengan lini belakang pun termasuk tentu penjaga gawang teman-teman berhasil mementahkan niatan dari
dan upaya yang dilakukan oleh Borneo FC. Ketika Persib Bandung sudah unggul 1-0, Borneo FC pun coba melakukan repetisi. Ketika di area Kakang Rudianto sulit tercapai, sulit untuk bisa dipecahkan teman-teman upaya gerakan-gerakan posisi play dari pemain Borneo FC, coba pindah nih ke Hirose di posisinya Kocican. Nah, Kocican pun lihat, ia pandai membaca situasi, keluar dari area untuk bisa menciptakan simetris terhadap lini pertahanan Persib. Jadi seolah-olah dia bergerak di antar lini belakang dan tengah dari Persib Bandung. Kocican naik, tujuannya jelas teman-teman, untuk mengantisipasi ke Hirose yang menjadi orang ketiga di sektor tengah dari Borneo FC akibat tentu kekurangan orang ya dari Persib Bandung. Dan peran dari Kocican, peran dari back dari Persib Bandung untuk bisa menyamakan orang di sektor tengah dari Borneo FC itu sangat amat krusial. Nah, dan di sini Kocican pembacaannya lagi dan lagi ya bisa mengeliminasi serangan yang dilakukan oleh Hirose. Kena kaki dari Kocican, bola tersebut pun tidak memberikan efek kejut, efek berbahaya terhadap lini pertahanan dari Persib Bandung. Dan ini momen selanjutnya bagaimana Hirose pergerakannya mobile teman-teman, mencoba bergerak di antar lini Persib Bandung, dan Kakang Rudianto lihat pemain dari Borneo FC mencoba menarik pemain-pemain Persib Bandung keluar dari areanya sehingga muncul dan terbuka space, dan Gabriel Furtado memberikan bola progresif ke Hirose. Dengan cepat Kakang Rudianto langsung memukul balik ke Hirose dan membuat progresif pas dari Borneo FC pun tidak prima. Ya, kesimpulannya teman-teman, ya sepak bola ya tadi sudah kita katakan kejam. Ketika kita mencoba menguasai pertandingan, kadang tidak memenangkan itu ujungnya, malah sebaliknya tim yang lebih banyak bertahan ya bisa memenangkan pertandingan. Nah, kemudian yang kedua ya Boyan Hodak tetap dengan gaya stylishnya, dengan opportunisnya tidak mengubah, lebih banyak menunggu kemudian melakukan counter attack, dan itu berjalan sukses ya. Walaupun mungkin ada sebagian yang mengatakan ya tidak menarik, tidak menghibur, tetapi itulah dia sebuah prinsip filosofi permainan sepak bola yang aku pikir nggak salah untuk dilakukan oleh seorang pelatih jika itu sukses. Kemudian yang ketiga Kakang Rudianto, ya overall ya dari sisi pertahanan Persib Bandung semua bermain solid teman-teman, tetapi bagaimana Kakang Rudianto ini membaca situasi di atas lapangan, membaca pergerakan unggul orang yang coba diciptakan oleh Borneo FC di sektor tengah, seakan-akan tidak unggul orang lah itu pemain Borneo FC di sektor tengah. Dan ya bagi Kakang Rudianto dengan menghadapi situasi tersebut, dengan bisa dia membaca keadaan yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Borneo FC, salah satu permainan yang cerdik dan cerdas. Dan Borneo FC pun efektivitasnya nggak ada, dan ya permainan rotasi yang dimiliki oleh Borneo FC pun tidak sesmooth seperti biasanya teman-teman. Banyak muncul yang namanya ruang tetapi tidak diekspos, tidak ada orang pemain dari Borneo FC berada di situ, sehingga semakin rapat itu pertahanan dari Persib Bandung, belum begitu fluent seperti pertandingan sebelum jeda FIFA Internasional ya. Oh ya, ada satu hal yang banyak ditanyakan kepadaku, tanggapannya gimana perpanjangan waktu 9 menit. Bagi aku itu terlalu panjang karena tidak ada hal yang urgensi yang terjadi di babak kedua. Di atas lapangan tidak ada drama-drama, menarik aja apa pertimbangan dari wasit untuk melakukan dan memberikan waktu perpanjangan 9 menit dan membuat sontakan official dari Persib Bandung memprotes atas situasi tersebut. Oke, sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.